Itu live-nya udah nyala teh? Udah. Oke, lanjutkan teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang sangat saya hormati Direktur Utama PT Telkom Indonesia beserta jajarannya. Bapak, langsung saja karena belum sholat asar juga. Pertama adalah dari sisi politik pengawasan, sama dengan teman-teman sebelumnya, saya mohon jawaban tertulis atas perkembangan kasus korupsi PT Sigma Cipta Caraka atau Telkom Sigma. Yang kedua, pengadaan barang dan jasa fiktif di PT Telkom dengan indikasi kerugian mencapai 250 miliar. Yang ketiga juga kasus kebocoran data Pak PDN, Pusat Data Nasional, begitu, di mana posisi Telkom dan apa strateginya. Dan yang keempat, saya minta juga rencana kinerja Telkom yang termasuk salah satu BUMN yang akan masuk ke dalam Danantara. Kemudian yang kedua, saya akan fokus terkait persoalan yang saya yakin ini menjadi kepentingan semua anggota DPR, bukan hanya Komisi 6 dan semua partai, yaitu terkait momen pilkada yang tinggal 14 hari lagi. Bagi saya dan saya yakin bagi semua, hak pilih rakyat dalam pesta demokrasi pemilu maupun pilkada sudah tidak bisa dipisahkan lagi dari hak digitalnya, Pak. Dalam beberapa hal terjadi pelanggaran hak digital akibat keterjangkauan akses internet yang kurang merata. Jadi infrastruktur internet itu ternyata bukan hanya penting untuk informasi pemilu, tetapi kemudian juga penting dalam penggunaan teknologinya sendiri ya, termasuk dari data dan sebagainya. Nah, saya mencatat dari hasil penelusuran saya, PT Telkom waktu pemilu 14 Februari 2024 itu membentuk satuan tugas untuk memastikan infrastruktur dan layanan pemilu. Bagaimana dengan pilkada, Pak? Apakah izin pimpinan boleh interaktif? Langsung pimpinan boleh? Apakah ada satgas atau masih ada satuan tugas ini untuk pilkada? Kita selalu akan bentuk, Bu, untuk event sebesar pilkada. Belum. Sudah akan bentuk. Sudah ada. Sudah ada. Tinggal diaktifkan aja, Bu. Kenapa, Pak? Tinggal diaktifkan saja itu. Oh, tinggal diaktifkan. Ya. Tinggal 14 hari lagi, Pak ya. Nah, kemudian PT Telkom melakukan kolokasi data center Neucentrix yang dikelola oleh Telkom, begitu, data center di 9 kota, khususnya Bogor dan Papua. Itu dari hasil penelusuran saya. Dikoreksi kalau data saya salah. Karena ini menjadi penting untuk data center, kenapa hanya di 9 kota gitu, dan seterusnya. Nanti Pak, kalau itu boleh tertulis. Kemudian PT Telkom berkolaborasi dengan Bakamla, Polri, TNI untuk mengantisipasi pekerjaan pihak ketiga selama pemilu yang mengganggu infrastruktur dan layanan. Betul ya Pak ya? Masih berlangsung ya Pak ya? Nah, Bapak, saya ingin memberikan catatan khusus adalah terkait sistem informasi rekapitulasi pilkada. Ini yang membantu proses input data, penghitungan suara, rekapitulasi berjenjang, publikasi hasil pemilihan secara real time. Jadi kemudian ini terdiri dari 3 garis besarnya. Sirekap mobile dilakukan di setiap TPS oleh KPPS untuk mengirimkan foto dokumen C hasil. Kedua, sirekap web dilakukan di setiap kecamatan oleh PPK untuk mendapatkan hasil konversi data bergambar menjadi data numerik untuk direkapitulasi di tingkat kecamatan. Dan yang ketiga, sirekap info publik hasil terpampang di website kpu.go.id untuk hasil foto C hasil ya. Jadi dengan demikian, akses internet yang lancar itu menjadi penting untuk mengirimkan dokumentasi formulir C hasil dari setiap TPS dan proses rekapitulasi berjenjang. Kalau saya lihat di sini, data yang disampaikan bahwa terkait mobile network, Telkom dengan jaringan digital Indonesianya itu mencakup 269.066 BTS ya Pak ya. Sehingga ini mencakup 97% dari total populasi. Nah, saya mendapatkan masukan Bapak, mendapatkan keluhan, ini tinggal 14 hari menjelang 27 November. Oleh karena itu, kiranya mohon
juga gercepnya Bapak, saya nggak tahu itu ada di anak perusahaan atau jaringan apa di Telkom yang ditugaskan terkait masalah pilkada ini. Saya beri contoh, silakan koreksi kalau data saya salah. Di Banten misalnya Pak, juga sebagian di Jawa Barat, yang dekat-dekat aja Bandung Barat, tadi sudah disampaikan juga oleh beberapa teman terdahulu, ada beberapa daerah yang masih blank spot. Dan kita sepakat Pak ya, bahwa soal akses internet dalam pilkada ini terkait juga hak konstitusional warga di dalam memilih, begitu Pak ya. Sehingga saya mendapatkan data yang saya juga minta koreksi, dan data ini diperbaiki adalah contoh Pak, di Papua, Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, 14 distrik, 7 internetnya jaringannya kuat, 7 lemah, 2 tidak ada, yaitu Kantuar dan Padua. Kemudian Kabupaten Bovendigul, 20 distrik, 2 kuat, Mandobo dan Jair, 18 lemah jaringannya. Kemudian MAPI, ada 15 distrik, 7 ada jaringan internetnya, 4 yang kuat, Veneha, Sakame, Yalkomi, dan Banggi, tapi 4 lagi lemah. Kemudian 8 distrik tidak ada di MAPI, Asmat ada 25 distrik, 22 ada jaringan internet memang, tapi hanya ada 1 yang kuat, yaitu di daerah Agats, 21-nya lemah, 3 tidak ada. Provinsi Kalimantan Utara ada beberapa kecamatan Bapak, Kabupaten Malino, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan. Lalu kemudian Kalimantan Barat, ini ada Kabupaten Mempawah, beberapa kecamatan, Sadaniang contohnya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Bengkayang. Oleh karena itu saya yakin, karena kita sudah bersepakat tadi ya, dan kita sudah dalam satu pemahaman bahwa hak digital rakyat ternyata sangat berpengaruh terhadap hak konstitusionalnya dalam berdemokrasi, khususnya dalam momen pilkada. Oleh karena itu saya juga ingin tahu apakah Telkom mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah, atau ini atas ya Telkom sadar gitu bahwa ini penting begitu. Kalau memang belum ada penugasan khusus, saya kira Komisi 6 DPR RI memberikan dukungan agar khususnya Menko Politik Keamanan dan juga Kementerian Dalam Negeri untuk berkoordinasi segera dengan Telkom dan juga KPUD provinsi yang dikoordinir oleh KPU RI khususnya untuk segera memberikan report terhadap daerah-daerah yang jaringan internetnya masih lemah, yang masih blank spot, agar tidak ada lagi alasan pertama perhitungan lambat dan sebagainya karena jaringan internetnya lemah atau tidak ada. Yang kedua persoalan Sirekap, kemarin kan rame Pak ya. Salah satunya juga karena persoalan akses internet yang belum merata dan belum kuat di seluruh wilayah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Bapak, dan mudah-mudahan ini segera bisa di follow up. Tinggal 14 hari saja menuju pencoblosan Pilkada 27 November 2024. Saya tidak tahu Satgas tadi tinggal dihidupkan, rasanya harus tetap hidup Pak. Jadi setelah ini kalau begitu saya mendesak Telkom untuk segera gercep Pak, 14 hari ngecek semua. Karena BTS sekali lagi 97% dari total populasi mobile network ada di Telkom, sehingga persoalan keluhan tidak adanya akses internet di dalam Pilkada serentak 2024, dan ini adalah Pilkada serentak pertama Pak di Indonesia. Ini sejarah bagi Indonesia, dan saya yakin Telkom bisa berkontribusi besar dalam sejarah Pilkada serentak pertama. Akan tercatat Pak, atau catatannya jaringan Telkomnya jelek pada Pilkada serentak pertama di Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri Teteh Mulan dari Teh.